Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, follower semua dimanapun Anda berada. Selamat pagi. Hari ini Selasa tanggal 28 November 2023. Ketemu lagi kita dengan ngopi pagi edisi Selasa. Tanggal 21 ya, yang bayar angsuran. Selamat pagi, selamat beraktivitas dimanapun follower mau berada. Senang sekali ya kita bertemu lagi. Pagi ini saya akan memberikan beberapa informasi headline, juga update-update terkini terkait berbagai peristiwa yang kemarin atau pagi ini sudah mulai muncul gitu ya. Pagi ini sepertinya tadi saya sempat dapat informasi di sejumlah grup WhatsApp, hanya ada aksi unjuk rasa dari warga di PT Veolia kawasan Pir Raji ya, Rembang ya, masuk Rembang ya. Nah ini kayaknya ada aksi unjuk rasa dari warga kalau tidak salah, tapi ada sejumlah petugas di sana. Veolia ini kayaknya baru ya, baru ada. Dia sepertinya daur ulang plastik ya, Veolia di kawasan Rembang. Ada aksi unjuk rasa bagi ini bolo. Tapi memang kawasannya mungkin kalau itu yang dari metu exit tol Rembang itu ya ketok ya. Ini sejumlah warga tadi berkumpul dan ada di depan pintu pabrik Veolia. Ini informasi yang pagi ini kita dapatkan. Ada banyak informasi pagi ini bolo. Mungkin kemarin juga salah satu apa ya, tuntutan kasus bapak jewer anaknya sampai ke meja hijau. Ini kayaknya divonis, bapaknya kena vonis 1 tahun lebih kalau tidak salah ya. Saya dapat informasi dari ibunya, tapi kalau yang kita kutip itu 1 tahun. Selamat pagi, selamat beraktivitas Bolo Warmo. Kita sekarang memasuki tanggal 28 November. Hari ini momentum di mana kampanye sudah dimulai lagi. Kampanyenya sudah mulai pemanasan, sudah mulai diperkenankan untuk masang banner kembali. Jadi banner-banner ini mulai boleh dipasang per pagi ini ya. Per hari ini, maksudnya per 28 November. Nah, ini mulai kampanye, tahapannya sampai nanti 10 apa ya? 2024 lah, 10 Oktober apa? Kok 10 Oktober sih? 10 Januari kalau iya 10 Januarian. Nah, itu akan mulai memasuki tahapan kampanye. Selamat pagi, sehat selalu, aja lali kopi nih, rokoknya sak sandingan nih, opo iki kampanye. Rupanya pada saat ini ya. Cak Supri selamat pagi ya, kampanyenya wis dimulai per hari ini 28 November. Wis oleh dipasang maneh, wingi kan diringkesi ya, banner-banner baliho itu diringkesi. Saiki oleh dipasang maneh karena per hari ini udah mulai kampanye, diperkenankan untuk ya wis enggak masuk tahapan kampanye. Jadi masuk tahapan kampanye dan proses kampanye ini kan juga diatur. Saya tadi membacakan bahwasannya di Kecamatan Lekok ini ada titik-titik yang nggak boleh, ada desa-desa yang nggak boleh dipasang ingat peraga. Kenapa? Karena kalau katanya PLH Ketua KPU Kabupaten Pasuruan, Pak Suyatmin ini alasannya masuk di kawasan marinir gitu ya, masuk di kawasan TNI. Itu yang di Lekok itu di Desa Bolonganyar, Pasinan, Jatirejo, Tampung, Beranang, Gejuk Jati itu dilarang. Sebagian ya di sebelah, yang di sebagian itu di mana? Gejuk Jati ya. Gejuk Jati, Kecamatan Larut sebagian, termasuk Sumberanyar, Nguling itu juga ada larangan untuk memasang banner baliho kampanye. Selamat pagi Bolo Warmo. Peristiwa pagi ini ada informasi unjuk rasa dari warga di kawasan Pir. Selamat pagi Bolo, pagi-pagi mantan hujan nggih seger. Sebagian sudah hujan Mas Elpamas ya. Sukorejo gimana, merata apa belum ini hujannya ini? Kemarin itu
kayak wis mulai rendeng ya, ngercek gitu ya. Sudah mulai, meskipun nggak buanter banget, tapi intensitasnya cukup lumayan gitu. Yang di sini ya, di kawasan-kawasan sekitar saya, Purwosari, Purwodadi, Sukorejo, itu ya, beberapa bagian sudah mulai hujan. Nah, ini saya juga nanti akan, sebenarnya sih pengen ngobrol ya dengan teman-teman di BPBD, teman-teman relawan penanggulangan resiko bencana. Mungkin yang kemarin juga sudah mulai apel ya, karena udah mulai memasuki musim hujannya udah lumayan intensitas. Kayaknya kemarin juga ada sempat viral juga kemarin lusa di teman-teman Jurang Ampel ini juga mulai ada itu apa, luberan air. Paskot udah hujan 3 kali bolo, Supri ya, terima kasih ya. Paskot mulai kok ya. Paskot udah hujan sudah 3 kali katanya, kayak tadi malam nggak hujan ya Supri ya. Selamat pagi semuanya. Ada unjuk rasa di kawasan Pirembang. Ada sejumlah warga yang mendatangi Veolia, apa ya? Veolia ya, saya agak repot itu membacanya mesti ya. Itu pabrik baru pengolahan daur ulang plastik kalau tidak salah, masih terafiliasi juga dengan Danone kalau tidak salah ya. Sepertinya itu ada unjuk rasa dari sejumlah warga, ada petugas juga yang terlihat tadi tempat terkirim fotonya. Saat ini masih sedang berlangsung, tadi dapat informasinya sekitar pukul 7:30 atau jam 8. Ada sejumlah warga yang mendatangi pabrik daur ulang limbah plastik di Pirembang. Ya, kita ngomong mulai kampanye gitu. Waduh, kampanye kan ono hal-hal tertentu ya yang boleh dan tidak boleh. Wis mulai siap-siap iki ya. Siap-siap. Ya siap-siap dikampanyei. Para pemilik suara selamat pagi. Ini kayaknya ada yang sudah pasang profil nomor urut. Soleh ya, soleh. Ya, sekarang udah mulai diperkenankan untuk keluar. Nah, tapi kayaknya kayak di medsos itu sih nyemu angel ya. Soalnya gak ono Bawaslu cyber itu. Ada atau tidak ya ini ya? Kayaknya perlu tanya ke teman-teman Bawaslu ini yang nanti terkait mekanisme. Kalau yang akun media sosial bagi kampanye didaftarkan iya gitu ya. Jadi yang punya tim kampanye kemudian bikin akun-akun resmi itu dipersilahkan untuk didaftarkan ya KPU ya. Ini juga ada teman-teman nih kayaknya sudah aktif memasang profilnya. Selamat pagi, Mas saya kampanye nggak apa-apa ini komen. Wah saya nyalek ini min di double ini. Ya, yang penting konkret saja ya. Jangan banyak janji, nanti soalnya janji itu kadang waya gak tepak itu digoleki. Mas Pit selamat pagi saya gigat nyimak ya. Selamat pagi Mas Dedi, gimana Prigen? Gini Mas Dedi ke Bulu Kandang ya. Selamat pagi. Wah, iki wis mulai ketok ana wong masang banner apa durung iki? Banner-banner yang kemarin sempat diamankan di sejumlah tempat ya oleh teman-teman Bawaslu, kecamatan, Pol PP yang gabungan kemarin itu mulai dipasang oleh kan. Tahapannya udah masuk kan 28 katanya kan, boleh start lagi. Ya monggo-monggo saja kita bisa sharing. Wah, kok saya kudu ngundang caleg iki oleh ya. Monggo kalau pengen sharing ngobrol saja ya. Yang penting gak coblos saya itu ya, jangan coblos saya itu. Selamat pagi Bolo Warmo. Ini juga masih terkait beberapa headline ya. Kita juga menyoroti terkait kasus Bapak Jewer anak yang kemarin sudah dituntut 1 tahun lebih. Kalau di kita 1 tahun. Tapi saya kemarin dapat jabrian dari ibunya katanya 1 tahun 6 bulan. Ini apa iki wartawan nih? Kasus Jewer anak di Kota Pasuruan, ayah dituntut pidana penjara 1 tahun ya, yang kita catat ini ya. 1 tahun.
Jadi memang si ibu melaporkan mantan suaminya ke polisi, kemudian akhirnya dilimpahkan ke kejaksaan, dan kemarin JPU menuntut 1 tahun. Karena menurut JPU, ayahnya AF ini terbukti bersalah melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat 1. Mana tamu nih caleg kimin agenda kan wes. Iya, aku tuh izin Bawaslu iki sih ani. Iya, kayaknya tamu di sekitar kita juga ada ini, teman-teman. Wah, ini juga linknya ya kalau pengen baca kasus jewer anak di Kota Pasuruan yang dituntut 1 tahun, ini linknya ini bisa dibaca, diklik. Ini kemarin sudah dituntut, udah sidang tuntutan ya. Katanya begini ceritanya ya, ini ceritanya versi kuasa hukum ayahnya ya, Wiwin ini. Berdasarkan fakta persidangan, AF merupakan tulang punggung keluarga. Ia memiliki 4 orang anak, istri dan ibu. Oh rabi mana gitu AF ini ya. Yang nuntut mantane ya ini ya, yang nuntut terkait kekerasan ini, yang melaporkan ya kayaknya ibunya dari anaknya. Terus AF udah nikah lagi nih berarti kalau seperti ini ya. Jika AF harus menjalani penjara, maka siapa yang menghidupi? Oh, ini alasannya dari kuasa hukum ini, Mbak Wiwin ini. Oh ya. Nah, ya wes, iki biar bisa selesai ya. Bagaimanapun yang penting dipikirkan adalah anak era, mau sok bapak ibu kan, bapak ibu kandung, apalagi kemudian saling benci, kemudian menunjukkan konflik di depan anaknya. Mudah-mudahan bisa berakhir damai ya, karena untuk tumbuh kembang anak. Tapi ini sudah diputus ya, ini kita berikan ke pengadilan juga. Durate nasihat selamat pagi, opo kok sampai di jewer anak ini? Nah, alasannya memang ya agak rewel gitu ya, mau dimasukkan ke pesantren gitulah bahasanya. Ya jenenge bapak nang anak lah gitu. Kayaknya anaknya disuruh apa ini? Disuruh mondok apa ya? Sebentar saya bacakan. Anda bisa baca di linknya itu, linknya kita bagikan kepada Anda. Asli nih anak ya wes biasalah anak itu kawan ngaji kayak gitu. Awalnya memang lagi diajak oleh bapaknya kan sudah bisa itu. Oh ya, ini juga saya membacakan sorotan juga selain kita ngomongin kampanye. Kalau kampanye wes lah ini wes siap-siap aja pemilik suara ya, para pemilik suara siap-siap aja untuk dikampanyei ya oleh teman-teman caleg gitu ya. Teman-teman caleg juga seperti itu. Bagaimanapun harus pintar-pintar untuk mengambil hati para pemilik suara. Karena mereka yang menentukan kemudian kita layak untuk memimpin, mewakili suara mereka atau tidak, suara teman-teman ini atau tidak. Suara bolo-bolo semua. Mulai akes yang masang baliho min. Wah, Cak Supri selamat pagi. Kau no undang-undangan masang-masang no baliho. Apa wis oleh kena diborong tukang banner kabeh ini. Rezekinya teman-teman tukang banner ya. Selamat pagi. Wah, ini kayaknya yang belum ini kita ini belum ada yang nongol ini. Bentar lagi lah, sabar. Bos tanya, kalau menurut pandangan sampean, karnaval dan son niku banyak baik apa jeleknya? Soalnya setiap kulo posting ada saja yang kontra. Mas Elpama selamat pagi. Kayaknya ini subjektif dari saya ya. Waduh, agak repot juga ini. Soalnya kita memang sama-sama tinggal di kawasan yang kemudian senengan wong itu bedo-bedo. Ya begitulah itu. Kalau pandangan saya sih antara apa ya, baik buruknya ini ada hal-hal ya. Yang penting tidak melanggar aturan. Yang penting sesuai dengan aturan, proses perizinan, proses prosedur, proses kalau dia main suara juga ada ketentuannya kan, berapa apa itu dB-nya ya kan, ya wes ngono tok. Betul saya lagi nggak perlu banyak janji manis, yang penting nyata, karena bila hati terbohongi rasanya sakit. Lebih dari tergores pedang berkarat. Aduh.
Mek tetanus ya jadi. Salam kopi pahit Jak Wasim, selamat pagi juga. Terima kasih. Kota Pasuruan menyapa wis telung 3 kali ki udan. Mbok mambengi gak udan kayaknya ya. Payunge Madinah ya buka ae lek udan langsung ngiyup. Kopi pahit, selamat pagi. Kopi ini wis entek iki rek, sponsornya sudah habis ini kayaknya kita ya. Perlu ada yang ngirimi kopi lagi nih. Mosok ngopi pagi kan bungkus kopinya ya. Ya mudah-mudahan ada teman-teman caleg yang mau kampanye nanti ngobrol sama kita. Bagaimana kemudian kalau dia jadi wakil rakyat. Nah, yang bisa dirasakan secara langsung apa visinya, kemudian apa yang digagas oleh dia. Karena semakin lama kita juga semakin pinter, 5 tahunan bendi, 5 tahun lah bro, bendi sih, 5 tahun kita senantiasa juga mendapatkan momentum-momentum yang sama. Jadi jangan mengulangi kalau kampanye dengan gaya yang sama. Pemilihnya hari ini lebih ke segmentasi anak muda ya, kita bonus demografinya cukup tinggi. Pemilih pemula itu hampir 60-an sekian, naik turun antara angka 60, jadi ya pinter-pinter aja, pasang baliho cok belengker-belengker lah. Gak apa-apa lah lek baliho, oh lek kampanye itu baliho ini gini. Yang patut diingat bahwasanya gak ono gambare bos, jenenge tok. Ini buat teman-teman caleg ya, diingat. Meskipun gambar sampean ketok gandeng-gandeng di pinggir rembong gini-gini, wonge kok garo sing diapalno jenenge gitu ya. Matur nuwun bos atas masukannya, soalnya masih belajar jadi. Cak Nur rongono tampil Mas Bos. Loh. Monggo ya. Ambek go kopi tapi. Kopi nentek. Jadi Bapak Wujud cocok untuk bagian iklan kopi ya. Ya. Bagian go kopi tetap borong masang baliho aja. Asmuibot, terima kasih, selamat pagi ya Asmuibot. Wah ini penting ini ya. Oleh penggawean iki borong masang baliho. WA aku udah dicantum di sini. Mungkin ada teman-teman caleg ya yang pengen golek tukang borongan masang baliho. Nah, harga murah aja ya, iso nego. Asmubio, terima kasih, selamat pagi. Prayoga Air Santoso hadir Bang, terima kasih, selamat pagi. Jadi ini perlu diingat ya, kan biasanya lupa kita. Oh, wis kampanye tadi kira. Nah, ini wis kampanye. Kemarin belum kampanye, jadi memang dilarang ya pasang baliho di beberapa tempat karena memang belum masanya. Kalau sekarang sudah. Info caleg sing dum-duman duren bolo. Golek nang ngembal utawa nang nganu ini. Lumbang. Sing jeragan-jeragan duren ini ya. Iki ono karepe jawaban ini ya. Engko mari ngono mari didumi kewareken lali engko akhirnya ya. Ini kita masih spellnya cukup panjang ya. Jadi ini masih diawali saja. Mungkin hari ini kita start dulu menunjukkan namanya siapa, kemudian nomor urutnya gitu-gitu ya. Mungkin teman-teman juga masih belum paham, masih belum hafal. Oh, aku dukung Cak A, Cak B, Cak C, tapi nomor urutnya ya garu ya. Awak dhewe garu. Nah, ini butuh sosialisasi dan itu diatur mulai kampanye per hari ini. Caleg-calegnya podo bolo kabeh. Ono caleg papat itu dulur kabeh, Pak Lek ponaan. Misanan mindoan. Jak Wasim ya. Iki opo bagine iki ya. Wis sak keluarga kudu dibagi. Kon iki ae ya. Wis gak iso cair lek bolo kabeh ngene ya. Ubaidillah Alif sak Pasuruan gambare Kaisang full. Wah, iya. Akeh gambare Kaisang. Iku koyoke duwe mesin percetakan dhewe nih. Wah, bahaya iki. Ya, ini cocok ini bacel caleg yang punya percetakan sendiri, ini enak ini untuk cetak gambar. Tapi kancane disenggol ya. Sebenarnya begini ya, kaitannya dengan itu. Efektivitas dari campaign itu kalau saya ya, dari sebuah kampanye itu kan harus tepat. Untuk satu daerah tidak dipahami bagaimana sosiologisnya masyarakatnya, uangnya butuh apa, mbok pasangi banner kabeh ini ya. Yang masuk kate pangan banner wong kira itu kan itu ya. Atau mereka juga nggak terlalu peduli. Bagi caleg lek kampanye lek iso di warung Emin. Cek seneng para UMKM nih, sesekali di ruang terbuka karo ngopi-ngopi min. Bener ya.
Tapi lek bendino, lek iso anu aja, Jak Supri ya. Kampanyene iku sing duwe warung ae ya. Titip bon gitu ya. Titip apa? Titip duit wis. Yo iki aku ono 100. Engko sampai lek ono wong mrene ngopi nih. Lha iku efektif ya, efektif ya, efektif. Kayak jarang loh diterapno ini ya. Atau sudah ada ya? Jadi nek warung-warung kopi sing rame wis kayak ono duit ae bakule ya, bakule dikai duit, yuk ambil cerita-cerita iki kok sampean ya. Boleh ono wong rene ya cuman ngomong lah, cocok rame-rame. Boleh ya? Boleh, boleh. Efektif, efektif. Dari mulut ke mulut ya. Jadi terus isunya terus bergulir kalau kayak gitu. Wah, jurkam yang paling tepat itu adalah di warung-warung kopi. Benernya Supriyono ini. Kayaknya masuk akal ya. Ya, piro tuh kopi gini-gini kan cuman 2000 3000-an. Semen borong. Wis yuk kita kayak 1 sentek ngomong yo. Nemen Mas. Apa nih sing nemen? Nemen cocok ya. Mas Nanang ini. Wah. Ini kayaknya kok nemen hilang Mas Nanang. Selamat pagi Bola Warma semuanya. Saya hanya notif saja ya. Saya membantu KPU ini. Tapi gak di-endorse sama KPU ya. KPU-nya gak duwe anggaran kayaknya digawe promo ini kayak. Ada ya? Mungkin kita harus ngomong ini juga sama teman-teman KPU. Jarang min iki kate tak usah nonang caleg-caleg anyar apa maneh sing caleg muda-muda. Cocok Jak Supri. Idenya kan lumayan ini ya, kita ngopi, malah cerdas lek karo ngopi ini ya kita ya. Jadi ini itu paling efektif itu. Kudu ndang diloboni warung-warung yang rame-rame itu. Mumpung masa kampanye. Dengan adanya jalan jalan banner Honda nggak kelihatan. Iki selesai Honda ini Mas Nanang ini. Banner celek wis ketutupan ya, perapatan ketutupan. Betul Jak Supri, itu ide yang bagus ya. Mungkin teman-teman caleg juga bisa disarankan ini. Bondone gak sepuro akeh lah. Untuk kopi langsung diboroki UMKM, pasar-pasar di yo iki yo tak titipi yo. Cerita sampean wis. Kecuali sing idealis banget ya aja lek bakal kopi sing gak wis opo aku wis duwe pilihan dhewe aja diloboni. Itu kan harus harus punya etika. Nanti berhitung dengan adanya banner. Oh ini Mas Nanang ini ya. Ya banner itu memang bikin rame ya. Kalau orang tidak ada bannernya itu lali. Kapan sih coblosan? Siapa yang dicoblos gitu-gitu. Karena memang kalau caleg tidak ada kayak debat caleg gitu ya. Kalau di sejumlah daerah memang beda-beda. Ini juga Polwarmo kayaknya harus tahu juga ya. Nggak semuanya paham saya pikir ya. Sampean iki tiap 5 tahun iki nyoblos caleg. Sing dicoblos iku sing kate lho wong piro. Enggak, saya pikir juga ada beberapa yang belum tahu ya. Wakilku ini yang DPRD Kabupaten Pasuruan misalnya yang di Pasuruan ya berapa, yang di Kota Pasuruan itu berapa, itu juga kayaknya juga agak kurang ya. Ya cuman 50 bolo, yang di kabupaten itu cuman 50 orang yang mewakili suara panjenengan semuanya. Oh, mek wong 50 sing nyalon wake ya. Gampang Cak nek masalah kopi tak njaluk Bapak WA. Apa ya jaluk? Oh ya siap buat. Oh siap. Sangu kopi riko ya. Engko tak WA nih dikirim ya. Mantap ini, jadi cocok ini. Jadi bisa tambalannya ngopinya, ngomongnya. Ya. Karena caleg itu harus bisa berkomunikasi baik secara verbal maupun secara gestur. Penting ya. Caleg kok gawaya gitu ya, jangan, harus dengan gestur yang baik hari ini itu. Kenapa? Karena Anda sedang berharap agar representasi dari para pemilih ke calegnya itu kena. Oh iya rek, sopan santun, oh iya baik tutur katanya. Selain itu saya juga notif kayaknya hari ini yang di pesawat teman-teman di Puspo Kedung, saya pagi tadi dapat informasi dari teman-teman TNI kalau tim investigasi akan turun kembali ke Desa Kedung, tempat jatuhnya pesawat yang di Puspo. Nah, ini update terbaru ini. Pagi ini tim investigasi dari TNI AU via Lanut
Abdurrahman Saleh ini akan terjun ke Desa Keduwung Puspo. Ini pagi ini gitu. Kayaknya melakukan investigasi lanjutan ya, 2 pesawat yang sempat jatuh di daerah Puspo maupun perbatasan Lumbang Puspo kemarin. Itu informasi terbaru. Jadi ada demo, kemudian ada juga tim investigasi yang akan turun ke Desa Keduwung. Wah, selamat pagi juga. Ini saya ngomongin PDAM sekarang. PDAM selamat pagi. Waduh. Selamat pagi PDAM Kota Pasuruan terutama. Ya, soalnya PDAM Kota Pasuruan ini sudah pernah di PDAM. Pak Direkturnya sudah pernah di PDAM Kabupaten. Sekarang pindah ke PDAM Kota Pasuruan. Wah, punya pengalaman kalau kaitannya dengan Pasuruan ini. Kemarin ini ternyata ada sorotan dari teman-teman fraksi Golkar. Wah, ini teman-teman yang sudah duduk di parlemen ini ya. Nyalok mana apa enggak ini? Nyalok mana? Soroti tentang layanan air minum. Ada pelanggan fiktif hingga kerugian PDAM. Ini disoroti oleh teman-teman fraksi di PDAM Kota Pasuruan. Sepertinya juga masih terkait dengan layanan. Kayaknya PDAM sedang berusaha keras ya. Pak Direkturnya juga baru, kemarin juga sama Wali Kota Pasuruan Gus Ipul juga sedang rilis kalau tidak salah ya, menyampaikan semangat dari Pemkot untuk terus berbenah terkait juga pelayanan publik, terutama PDAM. Gak ngono iki kok ono pelanggan fiktif barang, ini apa maksudnya? Ya maklum sebagai BUMD ya, iso ayo ono pelanggan fiktif. Ini memang disoroti. Ini kayaknya temuannya juga ada pelanggan-pelanggan fiktif yang seolah-olah ini pelanggannya banyak gitu ya. Ini linknya kalau Bolowarmo pengen membacanya terkait dengan sorotan dari teman-teman fraksi Golkar di DPRD Kota Pasuruan kaitannya dengan pertumbuhan pelanggan yang sampai saat ini masih 21.000, kan kecil itu. Kang ngono wong iki ngeduk sumur berarti di kota ya ini. Soalnya PDAM-nya masih 21.064 sambungan rumah kata fraksi Golkar ini. Ini perlu strategi ya. Karena BUMD kalau pelanggannya gak ono ya oleh pemasukan teguhan di daerah kan gitu. Selamat pagi Bolowarmo, saya notif lagi karena pagi ini kita lagi membahas soal kampanye. Kampanye wis mulai men, udah siap-siap aja di rumahnya ada kiriman. Soalnya para caleg sudah mulai setat ya, sing setat. Mas Adi Wiranto terima kasih, ngiling no kopi ini anyep katanya. Di seruput kopi ini ya. Selamat pagi Bolowarmo semua, tetap semangat Mas Adi Wiranto. Kayaknya Mas Adi ini profilnya keren ya. Mas Adi saya nggak kurang ini, wah perlu ngeklik ini teman-teman ini. Profilnya ini, wah sepertinya Mas Adi. Terima kasih sudah nyimak kita sejak tadi Mas Adi. Kapan-kapan seruputan kopi di sini Mas Adi. Pagi Bolowarmo ya, saya juga notif terakhir ini terkait dengan informasi ya maksudnya terakhir karena memang sudah mulai masuk Desember ini juga DPRD. Nah, teman-teman di parlemen ini kayaknya sudah harus ngedok APBD 2024 ya. Ini sampai hari ini kok molor ya. Nah, masih nyusun ya. Bahasanya itu bahasa halusnya masih nyusun. Untuk kaitannya dengan penetapan paripurna APBD 2024. Biasanya kan akhir-akhir tahun ini harus segera dikedok. Lek nggak dikedok, nanti ada sanksi-sanksi yang harus diterima. Itu juga menjadi lagi hangat, lagi dapat sorotan hari ini terkait PAPBD, bukan PAPBD ya, APBD 2024 atau PAPBD ini ya, yang harus segera didok. Oh ini ada teman-teman. Selamat pagi Bolowarmo, terima kasih Mas Joker. Oh ini sudah dapat notif. Oh ini baliho capres ini ya. Ada yang ngirimi foto juga ini, di mana ini Mas? Wah ini fotonya siapa ini? Fotonya capres ini ya. Fotonya capres.
Oh ya, untuk bisa ikut nimbrung dengan saya lupa tadi ya. Saya untuk Anda yang mungkin pengen ngobrol, wah, pokoknya gak ngamuk-ngamuk aja nang aku ya. Ini bisa di hotline kita yang saat ini sedang mantau kita. Wah, mumpung HP ini kamera bundar. Nah, ini hotline kita ya, hotline barangkali ada yang pengen bergabung. Ini seperti tadi saya sudah dapat kiriman, terima kasih. Kalau itu bukan caleg itu tadi, itu capres yang dikirim. Nah, kalau yang caleg kayaknya sekarang mulai tahapan ya, kampanyenya termasuk itu ya, pastinya gitu. Ini bisa notif, bisa kirim informasi, juga bisa. Ini hotline-nya ngopi pagi, boleh. Ngopi pagi, Anda bisa telepon, barangkali bisa sharing, mungkin terkait hal-hal tertentu ya yang bisa kita sharingkan. Di Keraton nih, Min. Oh siap, Cak Supri. Oh ini Cak Supri tadi notif yang di Keraton. Iya. Kalau yang ini kayaknya capres ya, ya. Yang kita maksud pagi ini, yang mulai start ini, mulai kampanye adalah caleg ya, terutama dengan tahapan pemilihan DPRD. Suasana ini mendung. Ini juga mudah-mudahan teman-teman dari BPBD ready semuanya ya, karena bisa jadi kayaknya tadi malam ini juga hujannya deras. Jadi bisa jadi suatu saat ini bisa deras. Kalau dari informasi BMKG harusnya bisa diprediksi ya udah ini mulai turun begitu. Terutama memang kawasan-kawasan atas ini juga harus diwaspadai. Ya, mulai tahapan kampanye, ini saya nggak tahu ya. Sekarang KPU ada PLH-nya ya. Pelaksana harian Pak Suyatmin, ini tadi menerangkan ada beberapa titik-titik. Seharusnya saya memang bisa ngontak beliaunya, terutama terkait dengan titik-titik yang diperbolehkan. Tadi kemarin teman-teman KPU juga nyatakan kalau ada beberapa desa-desa yang memang dilarang, atau tempat-tempat yang dilarang. Nah, kalau yang kemarin kan yang di publik, pokoknya ono duwike coblos ya, Min. Pokoknya ono duwike coblos. Nek gak ono duwike. Digoleki duwike. Iya, Ye, selamat pagi. Ya, ini kayaknya menarik iki prinsipnya sampean iki ya. Tapi duit akeh tapi gak ono gagasane apa-apa ya percuma ya. Oleh 100-200 mari ngono blendes kabeh ya. Ya sumpek ya. Oleh pisan tok ya, dikai 50 atau dikai 100 ya. Mari ngono, mang tahun ya. Wes gak ono rupane ya. Ya. Jadi mesti dilek dari awal ya. Kayaknya gitu ya. Selamat pagi Bolo Warmo, los saja ya kita sharing. Mudah-mudahan ini teman-teman udah nyiapin duit aja. Ya beri. Ya memang salah satu hal yang notif di hari ini ya, mungkin biaya politik kita, biaya untuk maju gitu ya, itu kudu double. Atau ada juga yang hanya titip jeneng ya, kecuali memang dia sudah membangun komunikasi sosialnya sangat baik. Kalau enggak ya, transaksional lah. Meskipun itu menjadi sebuah rahasia umum yang tidak pernah terbongkar. Ya, ini kritik saja ya. Oh, kok bisa ya? Ya wartawannya juga karo gitu ya. Hebat kan ya. Maklum itu politik ya. Tapi memang beberapa politisi-politisi yang di Senayan mau di mana itu kemarin juga menyampaikan kan, ya, dan di parpol gitu juga menyampaikan. Ada, semuanya ada karena memang biaya politik itu juga mahal. Keberadaan penyelenggara negara juga lengkap. Ada KPU, ada Bawaslu. Tapi faktanya itu terjadi kok. Gitu. Dan itu tidak pernah terungkap kok, gitu ya. Ada hal-hal tertentu ya. Dan sebegitu bulatnya kita. Tapi ya semuanya kan kembali lagi ke kita sebagai pemilih. Gitu.
bulat-bulat temen juga dipilih. Selamat pagi Bolowarmo semua, terima kasih. Saya pagi ini hanya sharing terkait mulai ramenya tahapan pemilu 2024. Nanti kita kalau sudah di endorse sama teman-teman penyelenggara baru dikasih baru dikasih penjelasan ini, kayaknya belum ini. Nah, tapi tahapan sudah mulai berjalan. Terima kasih juga. Ini mungkin kaitannya dengan kampanye yang menggunakan sarana, fasilitas, kemudian juga termasuk kampanye di ruang-ruang terbuka seperti menggunakan media sosial seperti ini gitu. Nah, menggunakan media sosial seperti ini itu kayaknya kalau gaya-gaya lama mungkin bisa didaftarkan ya sebagai akun resminya gitu. Tapi nyatanya yang paling efektif itu sebenarnya bukan akun resmi itu. Akun yang nyemu-nyemu nggak resmi. Iya, antara nih akun abal-abal, akun buzzer gitu kan. Buzzer itu juga lahir dari keberadaan dinamisasi politik ya. Tapi apakah itu harus dimanfaatkan? Tetap aja gitu. Itu kayaknya juga menjadi hal yang masih lumrah lah di era-era seperti ini. Jenenge siasat untuk mencari kekuasaan ya apapun dilakukan. Nah, pintar-pintar kita aja sebagai netizen, sebagai pemilih untuk bisa memilah. Wah, iki tim iki ora bayarane rupane kok ngotot ae gitu ya misalnya. Nah, kayak gitu. Wah, ini kayaknya ada biaya politik yang digunakan. Nah, pemilih juga harus cukup cerdas ini kita biar semuanya saling mencerdaskan, saling mengingatkan. Wah, ini hoax ini. Ini sengaja ini supaya saya benci terhadap ini. Akhirnya saya tidak mengkoreksi bagaimana gagasan dan ide mereka, tapi saya justru membenci secara personal. Nah, itu memang dirawat di dalam era-era kampanye, di dalam masa-masa kampanye. Supaya apa? Ya supaya cinta buta Riko ya. Supaya seweneng iku membabi buta. Wis gak peduli wis pokoke iki gitu. Itu kan nggak logis gitu ya. Padahal kita memilih orang pintar mewakili suara kita di sebuah tataran politik yang mungkin ya nasib kita nasib bermasyarakatnya bukan nasib personal. Ini kan kadang-kadang yang sering kita sampaikan ya ketika kampanye rata-rata kan mikirnya gini. Ya nggak apa-apa juga sih gitu ya. Wah, sopo sing dadi kene yang tetap kerja. Ya anjane tetap kerja jari kok. Masa kate gak kerja, tapi logikanya yang kita lakukan adalah kaitannya dengan iklim, bagaimana pekerjaan itu, kaitannya dengan bagaimana dinamisasi dalam proses mencari pekerjaannya, kemudahan kita kemudian golek tempat yang banyak perusahaan mau berinvestasi. Itu harga mahal, harga murah terhadap produk barang. Iku bos ya. Ya ngono saja nih. Jadi tagline-tagline kayak gitu tuh justru kemudian memundurkan langkah kita, kemudian memancing kita untuk apati. Saya pikir itu juga nggak terus kita ulang-ulang sehingga nggak bikin masyarakat kita kan nggak cerdas bolo. Ya kan? Sopo ae sing dadi ini tetap kerja. Ya iya nih. Tapi nggak nyambung itu kalau logika dalam demokrasi kita ya. Saya tahu bener. Selamat pagi Bolowarmo. Wis, ojo metenteng-metenteng ya, kalau sing bayari masalah. Sing penting kampanye damai dan visi misinya jelas min. Iya Cak Supri. Kampanye damai dan visi misinya jelas. Ini sing angel sebenarnya ya. Damai-damai banget ya gak ono kompetisi ya. Diajak visi misi yo kangelan gawe nih ya. Visi misi itu terjadi rata-rata bagi kita ya masyarakat kita mungkin visi misi dibangun sehingga visi misi itu kadang-kadang bukan dia tim sukses sih. Iki gaya opo bos ya. Wis ya teman-teman gitulah. Makanya bener jadi jenenge tim sukses itu. Yang sukses enggak visi misi ya. Tapi saya salut buat teman-teman parpol ya, pemberdayaannya, kemudian proses pengkaderisasinya, meskipun faktanya kita ketahui bahwasanya
Sebenarnya kan caleg itu datangnya dari kader-kader parpol, ya kan? Tapi faktanya parpol tidak bisa melakukan kaderisasi dengan maksimal. Caleg saya sing teko, ya gak tahu melok parpol, gak tahu berkaderisasi dalam organisasi politik, jeragan, moro-moro melok nyalon, ndak paham dalam proses itu, boleh duit akeh dan caleg. Proses pengkaderan yang sebenarnya dibiayai oleh negara melalui Bages Pangpol untuk kaitannya dengan pemberdayaan parpol itu tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal karena kenyataannya ketika proses pencalekan yang berproses kader parpol itu ternyata tidak bisa nyalek, alasannya memang tidak ada biaya ataupun duit kurang populer dan sebagainya. Ya itu memang sistem, kalau kita ngutip di beberapa politisi-politisi sistemnya itu yang bulet ini kan, sehingga kemudian proses pengkaderannya juga agak tidak maksimal. Jadi kita milih orang itu kayak jarene ye ribut tadi, nggak ada duit kali joblos. Ini tadi kok kudu nyoblosin ngakeh duit ini cari ribut ini. Terima kasih, selamat pagi Bolo Warmo. Saya pikir itu ya. Terima kasih semuanya yang sudah nyimak. Kita hanya notif terkait dengan proses tahapan pemilu 2024. Hari ini kalau panjenengan semuanya melihat baliho udah mulai terpampang, sabar ya. Udah mulai ada friksi-friksi gesekan-gesekan, tenang, kalem-kalem. Itu memang sedang diolah ya, sedang diolah secara manajerial konfliknya. Bagaimana kemudian militansi para pendukung ini muncul. Ya, ini rasa kecintaan ini diolah agar kemudian tetap mendukung secara fanatisme terhadap salah satu dan dirawat sampai pada proses pencoblosan. Jadi tetap berpolitik, jangan terlalu memasukkan sampai gak nyopot tonggone. Tadi saya sampai keliruan ya, bukan keliru sih. Saya ngasih ide mendukung UMKM. Warung-warung kopi tetap didukung para caleg ya. Ini juga tipenya. Kalau kita kan punya apa ya? Punya mbok-mbokane demokrasi ketika pilkades gitu ya. Pilkades itu Pak Kades ngundang warung, boreki konco-konco gitu. Itu kayaknya patut ditiru itu ya. Gitu aja. Terima kasih Bolo Warmo semua. Sukses selalu bagi Anda semuanya. Tetap damai, tetap rukun. Dalam masa kampanye ini, pastikan bahwasanya Anda sangat punya keistimewaan. Jangan terlalu murah. Karena satu suara, satu beteng itu hari ini, wah, rotok gaya didik lah. Gayaan sing duwe suara timbang caleke, kayak ngene lah. Iki muruk ya apa? Gayaan sing duwe suara timbang caleke bolo ya. Nah ini kalau mereka ya teman-teman yang sedang pengen suara panjenengan, sampean niku ojo terlalu murah gitu ya. Buat duwe mek situ, mek gak nyoblos tok, cek murah wis awal wis didol entek ngamek ya. Saya pikir itu. Terima kasih, selamat pagi, sukses selalu.